Jadi tim susnya siapa namanya? Jangan tim sus melulu. Kalau enggak saya laporkan ke Mabes. Saya akan protes. Kok sudah ada pendapat menurutnya ada yang lebih dari Kapolri di sini namanya Kapolri Ibu Titin. Pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya, nggak usah mancing-mancing. Jadi Ngomong dulu, ngomong minta maaf sama wartawan. Nggak maafin. Ngomong dulu minta maaf. Naikin beritanya. pengobatannya jadi gimana Gus? Agus mau diobatin atau? Apa berantem lagi nih Gus? Nah, jadi gimana nih Gus? Agar perdamaian ini bisa ditemukan karena donatur adalah memiliki peran penting, begitu ya, memiliki peran penting. Nah, sehingga Yo, Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyunyu dan Mamang. Nah, tuh, dia tuh. Untung ngantuk nih. Kalau tahu detek nih, cabut dia. Pergi biasanya. Nggak mau in frame tuh. Tuh, Abu yang di situ dan Pakun yang di sana. Dua lagi tepi bobo mangkok. juga ya. Dua tepi mangkok In here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. today kita campur-campur mode on nih ya. Ada dari kasus Vina, ada dari kasusnya Agus, terus juga ada penjelasan dari tim donasi nih, Oke. atau tim donatur yang hari ini katanya menjamangi pihak kepolisian untuk apa nanti kita play. Pertama meluncur dulu aja langsung, meluncur. Just. Ninyo, Ya. ini memang mau mencoba satu strategi menggabungkan atau menyisipkan info case Vina di perkara Agus gitu di depannya, karena kan secara algoritma di YouTube perkara Agus tuh lagi naik nih. Gimana caranya biar kasus Vina kedorong juga, kita coba sisipkan nih ya. Tadi malam terima kasih banyak buat Nusantara TV ya, as always. Tadi malam mengawal kasus Vina lagi, ngebahas lagi dengan narasumber ada Bu Titin, Pak Jutek dan Bu Elsa. Ini Nusantara TV iseng banget nih ya, paling tahu aja ya ketika Bu Titin dan Bu Elsa disatukan satu frame, minimal pasti ada apa ya? Konflik tipis-tipis gitu ya. Percikan-percikan. Ketus-ketusan mah pasti ada ya. Dan sedikit banyak mungkin ini adalah upaya biar mencoba meng-up lagi kasus Vina gitu. Karena balik lagi putusan masih belum ada gitu, statusnya masih diperiksa sama majelis hakim gitu ya. Dan ada kabar gembira juga hari ini katanya Ripaldi Ucil melangsungkan pertunangannya di Lapas Bancai katanya ya. Selamat Cil. Nanti seperti apa mungkin kita tinggal tunggu rilis video-videonya seperti apa. Ya. Nih yo, kita buka dulu nih. Bu Elsa semalam rada apa ya? Rada ngegas tipis-tipis ke Bu Titin nih. Tentang apa sih? Memang mau nge-highlight ya dari Nusantara TV yang judulnya Elsa Gusar singgung Titin soal keterangan kasus Vina. Ada yang lebih Kapolri di sini yaitu Bu Titin. Wadidaw. Starting dari menit 17.59, yang mau nonton fullnya silahkan meluncur Santi People. Ceki. Play. Dan kemudian masalah saya keberatan ya bilang itu sudah sependapat Mabes Polri, sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Siapa yang mengatakan demikian? Tolong Bu Titin sebutkan siapa yang mengatakan bahwa Mabes Polri sudah sependapat dengan Anda bahwa ini kecelakaan tunggal. Jangan membuat image yang belum jelas ya. Jadi tidak pernah saya dengar, kecuali sekarang sebutkan di TV ini siapa yang mengatakan, jenderal mana yang mengatakan bahwa ini sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Perlu tentunya kita harus terbuka. Saka Tatal melakukan diversi. Anda tahu diversi itu apa? Ya, diversi itu sebagai anak di bawah umur dia bisa melakukan satu pengurangan hukuman dengan keluarganya dan dilakukan psikologi di lapas, di Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga dari Depsos dan segalanya, orang tuanya dan semuanya, dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban. Ya. Dan itu tidak ada unsur polisinya. Oke, baik. Itu Bu Elsa sebentar. Sebelum lebih jauh saya coba konfirmasi ulang lagi ke Bu Titin. Gini, sorry dipotong ya. Jadi di narasi sebelumnya itu Bu Titin sebenarnya menarasikan
sebuah narasi yang sudah sering dinarasikan, anjay banyak banget narasi. Sebelumnya yang soal ini loh, yang Bu Titin didatangi oleh tim sus gitu kan. Tim sus bentukan Kapolri, di mana kalau nggak salah ya, kalau aku ingat lagi ya, dia bilang 3 tim yang datang, yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga itu sudah sampai di tahap atau di fase yang katanya sudah meyakini bahwa ini laka dari investigasi yang segala macam dilakukan, seperti itu kurang lebih. Simpulan narasi awalnya sebelum akhirnya tadi Bu Elsa melakukan protes seperti tadi gitu. Nah, kita lanjut lagi. Lanjut. Benar ada pernyataan seperti itu yang disampaikan oleh Bu Elsa, Bu Titin? Saya kan tidak menyatakan dari Mabes, saya ngomongnya tim sus bentukan Kapolri. Ya kan itu Mabes jadinya. Jadi tim susnya siapa namanya? Jangan tim sus melulu. Kalau enggak saya laporkan ke Mabes, saya akan protes. Kok sudah ada pendapat menurutnya ada yang lebih dari Kapolri di sini, namanya Kapolri Ibu Titin. Kok bisa pendapatnya siapa? Tim sus itu siapa? Jenderal siapa? Jadi jangan ngomong-ngomong demikian. Jadi nanti publik pikir benar. Kalau memang benar nggak apa-apa, saya akan tanya ke Kapolri. Emang cuma Anda sendiri yang bisa ke Kapolri? Kita rakyat biasa bisa juga. Sebentar Bu Elsa, coba saya mau dengar dulu keterangannya Bu Titin secara tuntas. Nanti baru Siapa orangnya? Iya, nanti baru direspon oleh Bu Elsa. Bu Titin silakan. Tunggu dulu, pertama aku mau terima kasih dulu sama Nusantara TV. Aku kangen banget situasi kayak begini. Ya enggak, entah ada debat-debat sama Bang Pitra, juga sama pengacara dari kubu 8 terpidana, terus antara kencang-kencangan antara Bu Titin dan Bu Elsa. Aku kangen banget sumpah ya. Ya kita kurang lebih 6 bulan mengawal ya. Begitu kemarin enggak ada, aduh kok kangen ya ngelihat mereka debat, ngelihat mereka kencang-kencangan, kangen sumpah. Iya. Cukup lumayan terobati ya. Iya. Lanjut dikit lagi Nyo. Lanjut. Sejak awal kan saya juga sudah menyatakan ada tim sus bentukan Kapolri yang datang ke Cirebon. Bukan cuma saya aja kok yang didatangin. Pengacara Liga Akbar juga didatangi dan menyatakan itu ada tim sus bentukan Kapolri yang sudah mendatangi saksi-saksi pada saat peristiwa kecelakaan itu terjadi gitu. Jadi ketika datang juga kan mereka tidak langsung menyatakan itu, langsung menyatakan saya. Cuman saya juga tidak bisa menyebutkan karena kan ini gerakannya juga gerakan senyap. Saya juga nggak sebutkan namanya, saya juga nggak tahu namanya. Tapi mereka juga berargumen. Tim sus itu tidak hanya bergerak menanyai, mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui yang berada di lingkaran pada saat peristiwa itu terjadi. Tetapi juga nongkrong di tempat kejadian perkara, itu yang informasinya sampai ke saya, di flyover Jembatan Talun sejak pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi. Mereka berkesimpulan, Mbak Titin, ketika kita nongkrong di situ, kita pantau dari jam 7 sampai jam 9, itu ramai kondisinya, enggak mungkin ada perkelahian di situ tanpa diketahui masyarakat. Karena apa? Selalu ada orang lewat. Sepi-sepinya nanti pukul 2 malam. Karena apa? Pukul 2 malam itu sepi, ramai lagi pukul 3 pagi. Karena apa? Karena di situ ada pasar sembako dan jalurnya dari sumber itu membeli ke Kali Tanjung. Jadi informasi itu saya terima dari tim sus bentukan Kapolri, bukan saya yang nongkrong di depan flyover dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Nah, ketika mereka menyampaikan itu untuk mengorek keterangan dari saya, barulah saya percaya. Saya kasihlah semua berkas, termasuk foto-foto yang saya miliki di 2024 yang saya dapat dari seseorang, kemudian saya serahkan gitu. Oke, sebentar. Jadi, Bu Titin, tahan dulu. Kayak gitu lah ya. Santai People penonton fullnya seperti biasa meluncur ke Nusantara TV gitu. Aku begitu nonton ini di Nusantara TV. Langsung jawab Bu Titin. Bu, ya langsung gitu langsung ngobrol-ngobrol tipis-tipis, gibah tipis-tipis lah ya. Udah lama nggak ngelihat ekspresi-ekspresi yang tersaji timbul ya, gitu ya di layar kaca ya. Iya. Sumpah aku kangen banget debat-debatan kasus Vina ini. Karena ya balik lagi kita ngawal 6 bulan konten gak ganti-ganti tema ya. Jadi nempel gitu, kangen juga nih, tolong lah ya. Buat Nusantara TV terima kasih ya, sering-sering aja ya di apa ya,
dibuka forum seperti ini. Ini sangat menarik nih, tolong. Jadi ya sambil nunggu keputusan gitu, sambil kita ngakal-ngakalin nih gimana caranya biar bisa bantu dorong ke permukaan ya. Kita coba strategi disisipkan di case-nya Agus gitulah ya. Jadi ada update seperti ini. Satu people jangan lupa nonton fullnya ke Nusantara TV. Sekarang kita bergeser ke kasus Agus meluncur. Nio, sekarang kita beralih ke kasus Agus, uang donasi dan Teh Novi. Ya, ini yang menarik. Kemarin aku ada momen yang mungkin bikin teman-teman netizen salfok. Jadi pada saat press release Bang Alvin Lim setelah melakukan pelaporan itu, ada momen sesi tanya jawab lah seperti biasa. Nah, ada part di mana salah satu wartawan itu ditegur sama istrinya Bang Alvin Lim gitu ya, ditegur seperti apa nanti kita play. Cuman yang bikin salfok, kirainnya cuman sekedar sampai di situ doang, kan wajar tegur-teguran kencang-kencangan pada saat sesi tanya jawab, ya wajar gitu ya. Ternyata di ujungnya setelah selesai itu rame dan ada beberapa wartawan yang ngeposting di TikTok gitu, dan itu jadi FYP. Pertama kita buka dulu nih ya pada saat sesi tanya jawab, detik-detik momen teman-teman wartawan ada yang ditegur ya sama istrinya Alvin Lim. Ceki-ceki. Play. Bang secara tidak langsung juga bilang kalau pramugari itu pelajar Bang, atau gimana sih Bang statement itu sendiri? Kenapa? Berarti kan ini kan tidak tertuju untuk Novi bilang pelacur itu, tapi untuk pramugari pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya, nggak usah mancing-mancing. Jadi kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan, kalau dilihat di sini nih. Seberapa kaya dia nanya? Dari mana? Uangnya? Nanya kan? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya. Berarti bukan dari donasi nih. Bukan dari donasi. Kan orang lain, uang dari donatur, dia bilang uangnya sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Kerja apa? Nanya. Apakah dia kerja sebagai pelacur? Nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, Bang, izin Bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan, misalnya nanya kan. Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan. Udah simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Pak Alvin, ini kan tadi kan Novi dari Komnas Perempuan juga ke Polda untuk melaporkan Pak Alvin kembali nih. Jadi ada 2 laporan gitu terkait undang-undang kekerasan. Laporin banyakan, 1000 laporan kalau perlu di situ ya. Dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama ya, itu aja ya, itu nanti juga pasti digabung jadi satu ya. Jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman. Digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama. Ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum. Dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak. Karena kalau deliknya sama, kecuali saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang. Nah, itu 2 yang berbeda. Nah, bisa itu 2 laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti, tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Selain Novi juga ini kan ada Herwanto juga nih ikut melapor gitu ya kan, jadi makin banyak gitu laporan-laporan yang terhadap abang gitu. Mungkin ada pesan juga nggak Bang buat Herwanto gitu yang kemarin juga melapor abang, apakah ada langkah hukum selanjutnya? Iya, saya akan bikin laporan tandingan dong di situ ya kan. Ini kan saling mengejek antara dia sama saya, dia ngejek saya ngejek dia, kan hal yang normal. Jadi kalau dia laporin saya karena ngejek dia, saya juga akan laporin dia karena mengejek saya. Itu aja. Ya, oke, thank you teman-teman. Nanti kopi sindiran 9 naga dari Hotman Paris kasih. Iya, 9 naga dari Hotman Paris. Masih sering ini Bang ya. Bang, ini kan kemarin si Hotman Paris gimana tuh? Maaf sih, saya tahu. Orang udah capek, tau gak sih? Udah nggak apa-apa, sorry. Udah bisa pakai marah-marah. 2 jam ini. Nggak boleh fokus sama marah-marah, bisa kan? Kita nggak boleh fokus sama pakai marah-marah, Kak. Nah,
ini kan habisnya di sini ya 459 459. Ternyata ada teman-teman wartawan yang ngeposting lanjutannya pada ngegerutu tuh seperti apa. Nanti kita lihat ya. Tapi tadi balik lagi di sini. Tadi ada poin yang aku tangkap justru Ko Alvin malah ya udah nggak apa-apa, nggak masalah ditanyain juga. Sama yang tadi pertanyaan teman wartawan yang tadi sempet disemprot tipis-tipis ya, nggak usah mancing-mancing. Mungkin aku mau coba mikir dari point of view teman wartawan sama nanti dari point of view sisinya Ko Alvin Lim. Kita coba ya. Dari teman wartawan mungkin mau memberikan celah buat ayo klarifikasi, takut ditanya nanti sisi sini gitu. Kalau nanti ada pertanyaan dari sini kan ini udah ada videonya udah dijawab kok. Bukan gitu mungkin. Cuma ditangkapnya sayangnya mungkin ya menurutku loh ya, mohon maaf kalau salah ya, aku menduganya ditangkapnya kayak terkesan mau mancing gitu, udah mah capek mungkin dari sisinya tim Bang Alvin Lim gitu kan, terus jadi kayak yaudah lu gak usah mancing-mancing gitu, padahal maksud dari teman wartawan aku tangkap kayak ini potensi ditanya nih atau potensi dari teman-teman netizen akan nanya seperti ini. Oh berarti maksudnya semua pramugari lu gitu. Iya, terkhususnya sama yang profesinya pramugari gitu, karena kan kalau nggak diklarifikasi ya bakal bisa kemana-mana juga gitu kan ya Mang ya. Kalau tadi ditanggapi oke, menurutku pertanyaan itu ke depannya nanti nggak akan bisa ditanya kan udah ketutup, udah ada jawabannya nih. Bukan cuman tertuju ke pihak N gitu misalnya seperti itu. Itu kalau aku tangkap ya. Kita mau coba positive thinking aja. Sekarang bergeser ke toktik meluncur. Ninyo, dari konten kreator TikTok Bang Ian aja. Ini kalau nggak salah satu jurnalis yang ada di situ, wartawan infotainment yang ada di situ. Karena aku nyari di YouTube di channel medianya, materi ini tuh tidak ada. Tapi dia bisa ngeposting clean. Aku menduganya bahwa oh iya ya sepertinya ini lihat posting-postingannya clean. Jangan-jangan salah satu wartawan ada di situ gitu kan. Karena ini istilahnya bahasanya raw materialnya gitu. Panjang loh. Panjang. Teman-teman orang pada menggerutu juga intinya mah di sini ya. Ya cekcok tipis-tipis sebenarnya masalah paham doang gitu ya. Ceki-ceki. Play. Ya, oke, thank you teman-teman nanti. Kopi Alvin naga dari Hortonparis nggak sama. Naga dari Hortonparis. Wartawan bebas bertanya Mbak. Dijawab, kenapa emosi sih? Maafin ya teman-teman ya. Enggak maafin. Ngomong dulu minta maaf. Lebih jelaskan tanya. Karena teman saya dimarahin Bang. Tahu kan tadi pas lagi nanya, kita lagi nanya baik-baik. Berarti bener pelajaran. Ngomong dulu, ngomong minta maaf sama wartawan. Enggak maafin. Ngomong dulu minta maaf. Naikin beritanya. Dia tadi ngomong apa lagi? Marahin. Hati-hati kita juga diviralin sama dia. Orang nanya kok wajar ya, tapi emang bener statement lu tadi kan dia bilang pramugari ini bisa jadi pelacur, berarti kan statementnya pramugari bisa jadi pelacur kan semuanya, bener gak? Kok marah banyak, takut diserang banyak, mana sih? itu anaknya kan Istrinya. wartawan dibentak-bentak. Ya wartawan dibentak-bentak sama istrinya. Jadi ricu deh. Nggak jelas. Dia ngomong udah 2 jam nih kita lah. Kita mah lebih parah lagi kan, kita aja dari jam 11. Anaknya banting bapaknya itu kesian kali. Gua pikir anaknya. Lu tadi kenapa nggak langsung jawab? Bukan, tahan dulu gua mau. Jangan dia lagi wawancara. Di sini ngapain kamu lagi? Namanya juga media ditanya. Tapi saya kok mancing sama Dia juga kan tadi nanya. Itulah Nyo. Ini yang nanya nih. Mbak ini nggak tahu dari media mana yang jelas. Memang sebagai anak media juga itu tahu banget seberapa solid teman-teman wartawan, walaupun mau beda, ada yang dari Transcorp, MNC Group, apa grup gitu, tetapi kalau ada wartawan lapangan solidnya, makanya kayak tadi kan satu yang disemprot semuanya yang nggak terima gitu. Aduh, tapi balik lagi
Bang Alvinnya mah justru ya udah nggak masalah gitu, karena mungkin ngelihat nih teman-teman media yang sedikit banyak membantu memberitakan, menyebarluaskan gitu ya. Cuman aku nggak expect aja gitu yang akhirnya dirilis apa ya, kalau bahasa filmnya post credit scene ya, di raw material ya, dan ternyata mereka pada ngedumel tuh, ngerutu. Kita dari jam 11 di sini, tolonglah. Aku tuh selalu punya apa ya, ketertarikan sendiri sama omelan-omelan wartawan gitu yang di balik kamera yang biasanya kan nggak kedengeran gitu kan. Kalau kedengeran tuh ada ketertarikan sendiri gitu. Apalagi kalau udah ada press release atau apa, ini tersangka baru, pasti celetukan pertanyaannya wadidaw. Ada yang bantu jambak lah, kayak waktu itu case apa tuh teman-teman wartawan, ada yang bantu jambak. Ada yang sengaja nyodorin kamera nyampe ke muka lah gitu. Respect teman-teman wartawan, respect. Tapi menurut aku sih ya bener apa ya, aku setuju sama wartawannya gitu, karena ya wajar nggak sih pertanyaan kayak gitu tuh, karena kan pasti ya tinggal dijawab setiap statement tuh pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gitu kan. Tinggal dijawab sebenarnya mah ya. Aduh, aku nggak kebayang ya, kayak ya dari pagi pasti dari pagi, karena ya memang standby dari pagi gitu sampai malam gitu ya. Sabarlah ya teman-teman wartawan. Nih Bang Ian aja sabar Bang gitu. Karena sepertinya Bang Ian yang rada gemes, makanya dia up materinya gitu ya. Pecah banget, lihat komen sampai 1093. Tolonglah ya. Kita kasih nextnya Nyo. Karena kemarin mungkin ada teman-teman netizen yang bertanya di sesi konferensi pers ke Alvin, mana Agus gitu kan. Ternyata Agus mungkin kondisinya sedang ngedrop atau seperti apa, sehingga langsung kayak rilis duluan gitu untuk menuju ke mobil sepertinya ya. Hanya beberapa wartawan aja yang berhasil nge-record gitu. Biasanya yang bawa 2 tim ke sana, salah satunya Inten Investigasi. Ini ada breaking news. Yes, usai laporkan Novi Pratiwi ke Mabes Polri, ini ungkapan Agus Salim. Tapi tidak banyak berkomentar sepertinya. Ceki-ceki play. Novi sendiri. Harus langsung ngomong ya? Iya, enggak. Maksudnya kalau langsung ngomong gitu, tanggapannya seperti apa nih, kan hari ini pada melaporkan juga nih ke Komnas Perempuan dan ke Polda, nih seperti apa nih Agus melihatnya? Gimana Gus? Gimana? Agus kenapa Gus, kok? selama setahun ini Gus, artinya maaf ya. Gus, kenapa pada akhirnya melaporkan Novi Gus? Kenapa Gus? Kira saling melaporkan kan udah mau ada perjanjian damai nih Gus. Kenapa Gus? Apakah ada yang menyuruh apa gimana Gus? Maaf sekali, maaf. Kok sayang sekali nih Gus, bentar lagi mau damai. Iya, ada dari pegawai. Agus masih sedih nggak Gus? Kenapa Gus? Maaf. Gus ngomong dikit aja. Dikit aja, Bang Agus. Gus, kenapa melaporkan Kak Novi, Yolo Ina dan lainnya Gus? Agus memilih terus berkasus atau gimana Gus? Sayang dong untuk LP udah dicabut Gus. Damai doang, uangnya nggak ada. Berarti memang nggak mau damai apa gimana Bang? Ya maaf. Itu LP-nya siapa? Berarti masih tetap ingin donasinya dikembalikan ya Gus? Kenapa Gus? Diam aja Gus. Gus, dikit dong Gus, mungkin mau ngomong apa nih Gus? Ada urusan yang mau disampaikan nggak Gus? Mungkin Gus? Ya Gus, terkait laporan ini. Agus kenapa Gus trauma Gus? Gus trauma kan? Gus udah damai kemarin Gus. Atau gimana Gus? Lanjut dua kata aja Bang. Lanjut aja Bang. Gus. Mungkin istrinya kayak Elmet kenapa? Nanti pas dekat mobil aja, nanti. Ayo. Dekat mobil aja nanti. Iya, bentar Bang. Depannya ini sebutnya. Nanti mungkin 1-2 kata. Ya. Cepatnya. Kita juga jatuh, Pak. Sama-sama jatuh. Iya, sama-sama. Jadi tadi kita sambil bertanya aja ya. Iya, nggak apa-apa, kami nggak melarang. Iya. Tapi kan kembali ke luas Agusnya. Iya. Gus, kenapa memilih melaporkan Gus? Kayak kemarin kan udah damai Gus. Katanya jadi gimana Gus? Ini netizen bertanya-tanya Gus jadinya Gus. Damainya gimana Gus?
Pengobatannya jadinya gimana? Agus mau diobatin atau apa berantem lagi nih Gus? Nah, jadi gimana nih Gus? Sebelah kiri. Gus milih pengobatan atau mau lanjut kasus Gus? Oh iya. Keluarnya lewat sini kan? Sini, lewat sini. Lewat sini kan? Oke. Agus mau ngomong? Gus mau ngomong Gus. Teruang. Ayo. Agus, lewat sini. Itu ngomong dong. Biar nggak makin berat Gus. Kasihan teman-teman wartawan. Pertanyaan Agus mau ngomong apa? Udah ngomong aja. Terima kasih aja buat wartawan. Nih. Jangan ditutupin Gus. Gimana Mas? Ngomong apa yang disampaikan gimana Gus? Terkait perdamaian gimana nih Gus? Ini keadaan kesehatan aku lebih sedang. Kenapa emang? Tadi pas dengan gemetar, tangannya gemetar. Seperti apa Gus? Ya. Maaf ya. Apa yang akhirnya mutusin buat ngelaporin lagi Gus? Bukan ada damai kemarin ya? Sayang Gus, itu gimana Gus perdamaian? Dan FL juga udah pada dicabut nih Gus, gimana Gus? Emang yang Agus pengen apaan sih kalau boleh tahu sih? Apa karena uang donasi belum turun atau seperti apa nih Gus? Iya kan donasi sendiri belum turun. Oh, jadi milih lapor begitu Bang, atau gimana? Itu doang. Kalau dikembalikan udah. Apa benar Gus gara-gara donasi belum dikembalikan Gus? Makanya harus jadi masih laporan lagi. Gara-gara donasi. Oke. Kalau dikembalikan Mungkin padahal salah satu dari tim kuasa hukumnya bisa ngasih ini ya sebenarnya apa ya kayak klarifikasi atau jawab-jawab pertanyaan wartawan ya. Kadang aku kepikiran suka kayak gini, ingetnya kayak teman-teman media balik tuh kalau nggak dapet materi tuh kayak aduh nggak dapet gue materi yang akhirnya bisa kita lihat judulnya aja ini ungkapan Agus Salim kayak cuma bisa di clickbait karena tidak terdengar jelas gitu. Ditambah lagi yang bikin aku deg-degan saat tadi bisa kita lihat kan di TikTok salah satu wartawan yang bertugas gitu kan memposting itu dan nampak seperti kesal itu. Nah yang aku bayangin ya bisa teman-teman kalau itu sampai turun ke grup terus mereka semua sepakat dari semua media yang biasa bertugas di infotainment, kita ada jurnalistik ada infotainment gitu yang akhirnya mereka misalnya sepakat untuk udahlah kita nggak usah kasih exposure, cilaka kita tidak terupdate nanti seperti apa kalau teman-teman wartawan marah gitu. Bisa jadi kan iya kemarin aja kita apa namanya diomelin ibaratnya kasarnya ya. Terus yang ini nggak dapet materi gitu. Padahal salah satu aja dari timnya aja kasih apa namanya komentar-komentar klise aja atau seperti apa gitu kan. Seenggaknya ada materi ini untuk bisa dinaikin gitu sama teman-teman wartawan gitu sih kalau dari aku mah. Gitu ya. Karena udah nungguin berapa lama itu pasti. Misalnya ya kita hanya mengikuti prosesnya aja gitu dan segala macam kita masih tunggu. Masih ada kesempatan buat ini masih kayak gitu-gitu biasanya ya. Iya. Tapi kalau aku Mang salfok sama pertanyaannya wartawan. Dari awal yang baik-baik masih kayak halus gitu pertanyaannya kayak gimana gini terus makin lama kayak makin mancing emosi kayaknya karena mungkin sebel juga ini orang udah ditungguin dari tadi minta statement dikit aja dia malah diem aja mungkin kayak gitu kan. Iya. Jadi makin dipancing kenapa udah nggak mau duitnya apa gimana apa biasanya yang aku tahu teman-teman jurnalis yang pada nongkrong di KPK nih biasanya yang kayak gitu tuh kesel udah nunggu lama-lama begitu keluar ditanya-tanya kan nggak ada respon sama sekali kayak ini gua mau bawa pulang apa mau gua kasih headline apa gitu ibarat makanya nanyanya akhirnya yang biasa yang baik-baik nggak ada respon yang ketus-ketus gitu. Itulah nggak jadi headline seenggaknya jadi sebuah raw video yang rame gitu. Ya gitulah ya. Tapi ya semoga teman-teman wartawan tadi cuman salah pahaman dikit gitu di video sebelumnya. Jadi no hard feeling ya teman-teman wartawan, semangat gas lagi mantap teman-teman wartawan pokoknya mah. Salam media lah. Kita kasih nextnya. Just. Yo. Ya. Ini kita kelasnya nih ya ada update dari pihak donatur atau tim kuasa hukum donatur yang tadi mendatangi pihak kepolisian untuk apa nanti kita play dari Selebtube TV. Mama mau nge-highlight doang beberapa menit paling ya. Satu people yang mau fullnya penasaran langsung meluncur. Ini ada breaking news. Diperiksa. Pihak donatur siap cabut laporan untuk Agus apabila diminta Kemensos. Pihak donatur tuh tim yang paling di tengah, paling nyantai, paling nurut Bang Kemensos ya. Ini berarti cabut laporan tuh laporan yang perdata itu? Pidana. Oh pidana. Iya, karena kan sebelum dipanggil tuh kan sudah melapor menggugat perdata dan melapor pidana. Itu kan secara timeline tuh sebelum Kemensos gitu. Nah kita lihat seperti apa ceki-ceki. Play.
Perlu dipahami, kami akan menjelaskan sebagai kuasa donatur. Sesungguhnya laporan kami ini adalah ini sebelum diadakannya pertemuan dengan Kemensos. Kami juga nggak menduga waktu itu akan mendapatkan undangan dari Kemensos karena pada waktu sesi pertemuan sebelumnya hanya pihaknya Agus dan pihaknya daripada penyelenggara. Kita sebagai donatur belum pernah mendapatkan informasi akan dipanggil atau tidak. Maka laporan yang kita lakukan ini bukan setelah kita pertemuan Kemensos. Kalau setelah pertemuan Kemensos mungkin kita nggak akan melaporkan, nggak akan melakukan upaya karena pada saat itu Kemensos sudah mengharapkan supaya kita cooling down dan menjaga situasi yang kondusif, ya, tidak perlu saling melapor dan lain-lain. Tapi karena kita sebelum dipanggil Kemensos sudah melaporkan duluan dan panggilan hari ini memberikan keterangan adalah tindak lanjut dari laporan kita sebelum kita dipanggil Kemensos. Nah, apa sebenarnya dasar daripada laporan kita ini? Karena kita lihat penyelesaian secara non litigasi 2 kali itu tidak menemukan solusi, gitu ya, tidak menemukan solusi. Dan kita juga sebagai donatur menjadi ikut memberikan satu pemikiran supaya bagaimana untuk mewujudkan perdamaian ini dengan baik. Tentu maka kita minta waktu itu supaya diberi ruang donatur untuk memberikan sumbangsi berpikir agar perdamaian ini bisa ditemukan karena donatur adalah memiliki peran penting, begitu ya, memiliki peran penting. Nah, sehingga karena memang masing-masing mengaku ini adalah pembenaran masing-masing dan pihak penyelenggara juga demikian, sehingga donatur mencoba menguji lewat pengadilan, gitu ya Kak. Kita mau menguji lewat pengadilan siapa sebenarnya nanti yang memiliki hak untuk uang tersebut. Nah, nanti biarlah pengadilan yang memutus. Walaupun seperti yang disampaikan Bang Dodi tadi, kita tetap nanti ada ruang restoratif justice. Kalau toh memang di dalam pertemuan ISLA yang akan diundang oleh Kemensos semua pihak nantinya akan bisa berdamai, ya kita juga akan siap untuk mencabut laporan, baik itu pidana maupun perdata. Itu sih pesan dari kita dari Donatur. Jadi keinginan para donatur agar uang lelah mereka yang didonasikan mendapatkan tepatnya yaitu untuk pengobatan mata Mas Agus. Sehingga ketika mengetahui bahwa diduga ada penyalahgunaan uang donasi, para donatur sedikit kecewa. Dan kami sebagai kuasa donatur ingin menyampaikan bahwa kekecewaan itu kita sudah buat gugatan perdata di PN dan hari ini karena menyikapi laporan yang keburu masuk ya, sebelum adanya Kemensos, mau nggak mau sebagai warga negara yang baik kami menyikapinya dengan datang hari ini. Tapi yang jelas apapun itu bahwa donatur adalah istimewa karena mereka lah adanya donasi ini ya, terjadinya penerima manfaat mendapatkan haknya dan donatur juga ingin peruntukannya jelas dan tegas. Oke, jadi ini laporannya secara timeline sebelum dipanggil Kemensos gitu. Kalau sudah dipanggil Kemensos sih kayaknya nggak akan ada laporan ini karena kan rencananya itu besok ya. Kalau nggak salah itu besok akan ada pertemuan besar antara berbagai pihak gitu untuk mencapai titik tengah gitu, perdamaian gitu. Kalau tadi kan dijelaskan kenapa adanya laporan ini gitu, karena upaya-upaya non litigasi atau aku mau mengutip istilahnya Bang Reza Indragiri yang menyebutnya mitigasi adalah perdamaian di luar jalur pengadilan atau persidangan gitu. Itu kemarin nggak nemu, makanya akhirnya dilakukanlah upaya litigasi gitu. Tapi kan setelah itu ada Kemensos yang sepertinya nggak tahu ya, kemarin aku sempat optimis kemarin tuh waktu awal Kemensos tuh waktu memberikan anjuran di cooling down semuanya sampai 1 minggu lah adem, habis itu nanti Kamis bertemu damai selesai gitu. Tapi mengingat beberapa hari terakhir sepertinya anget lagi, cooling up ya Mang, warming up pemanasan gitu lah ya. Ya kita tunggu aja ini mah besok nih ketemu sahabat dan Susannya gitu. Sambil menunggu proses ya Mang ya. Sambil menunggu prosesasi ya gitu lah, tolonglah ya. Tapi respect dari tim donatur yang kalau misalkan damai cabut. Toh kan di sini mereka semua kan hanya mewakili keinginan teman-teman donatur yang punya keinginan seperti apa sih? Ada di polling bisa dicek gitu. Ya, semoga besok clear, Jumat bisa ganti kawalan gitu ya. Karena ini ada lumayan, aku ngeliat ada materi-materi seksi yang mungkin bisa dikawal sama teman-teman netizen. Ada soal kasus Vina yang pastinya aku berharap banget gitu kan. Ada soal Lucinta Luna gitu ya, kemarin di sama Om Ded gitu ya. Itu bisa banget gitu. Terus juga ada
ini Agus Nohen. Iya itu tuh ada saksi korban ya yang buka suara tadi juga ada di channelnya Om Ded itu, dan masih banyak lagi sebenarnya masih bisa dikawal ya. Jadi harapan penuh semoga besok case close. Ya sambil menunggu kelanjutannya besok ya, semoga langsung case close. Kita meluncur seperti biasa super thanks. Terus. Super thanks kita kali ada 3. Ada 3. Yang pertama dibuka dari Kakak Saninata, monggo. Halah, puyeng pengacaranya aja mencelok sana, mencelok sini terserah dah katanya. Jangan lupa Kakak Saninata minum Panadol. Panadol. Oh iya oke. Nextnya ada dari Aci Dayak. Baru nongol lagi ke mana wae ini. Wah, si Adus sedih emang bangke ya. Ini nih yang istilah gara-gara nila setitik rusak susunya, susu sebelah Alfamart gitu ya. Bener-bener racunnya sih. Oke, harus dibikin efek jerak. Saya dukung. Saya dukung. Warga plus 62 Mang, teman-teman LN pasti dukung juga. Sekarang lagi nonton Raden Santuy sambil kipas-kipas bawah perutnya yang nggak bisa. Yang mau komen silakan ya Dangke ya. Udah lama nggak nongol, seperti sekalinya nongol susah dibaca komennya karena mata Mamang silau kena lampu. Nextnya dari Ayat Karyat lasnya ya. Harga diri apa gengsi, turunin lah egonya, apa ruginya mengalah. Betul. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy ya sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya dan Mamang abu yang pules, pakun yang baru bangun, 2 topi bangkok, cabut dulu dan ciao.